Apa? Banyak duit tapi takut sama istri. Ngapa? Baru kita 1 jam sudah ditelepon. Di mana kau, Pak? Pulang kau. Wah, saya biar miskin daripada dijajah sama istri. Nggak usah saya kaya. Nah, kita baru 1 jam. Kau pulang. Tak mau kau pulang. Jaga kau nggak mau pulang. Bah, hancur jadi laki-laki. Pahamnya anak-anak. Oh, nggak penting sholat. Yang paling penting hatimu dong. Nggak penting sholat. Ngapain lu sholat kalau hatimu busuk? Yang paling penting hatimu bersih. Biar kau nggak sholat. Tiba-tiba anak muda sampingnya. Setuju gue. Bener banget lu bro. Karena dia juga nggak sholat. Kalau ada orang kalau ada yang bilang yang penting hatimu baik biar nggak sholat. Tolong tanya siapa nabinya. Yuk. Siapa nabinya? Ada yang kalah bagus akhlaknya Rasulullah? Ada yang kalah baik hatinya Rasulullah? Rasulullah manusia paling mulia, tidak pernah mengganggu orang, akhlaknya baik, hatinya bersih. Mestinya beliaulah orang yang pertama tidak sholat. Tapi buktinya beliau tetap sholat. Bahkan riwayat mengatakan kalau beliau sholat sunnah sampai bengkak betis beliau. Sholat sunnah sampai bengkak betis beliau. Kita sekali bengkak betisnya biri-biri. Apalagi asam urat. Rasulullah. Ya, perbaiki sholat. Adik-adik, cewek mau dapat cowok yang baik, perhatikan sholatnya. Kalian juga cowok mau dapat istri yang baik, perhatikan sholatnya. Ibu-ibu mau dapat mantu yang baik, perhatikan sholatnya. Jangan tanya orang siapa dia, nanti dia pencitraan. Gimana caranya? Ajak dia. Dek, kau datangnya. Kenapa ibu? Kau datang sholat, kau datang, jangan bilang sholat maghrib. Takut dia banyak alasannya. Kau datang jam 5 sore ya? Iya bu. Tunggu cerita, masuk maghrib. Dek, kau azan ya? Azan, sudah azan, sekalian jadi imam. Ah, mulai dia keringat dingin. Ya, perhatikan sholat. Demi Allah, kecil adik dunia, kecil. Yang disampaikan tadi MC kan? Bukan mau takabur, ini supaya kalian yakin. Ya, dengar gelar saya tadi itu kan banyak betul. Ya, S1 saya 2, doktor saya 2, bersamaan waktunya, 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Bersamaan waktunya, kalau tidak bersamaan waktunya gampang. Tapi bersamaan waktu, 1 luar negeri, 1 dalam negeri, tidak masuk akal kata manusia. Tapi bagi saya tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Kalau saya tekun, masa Allah tidak kasih saya. Saya bukan mau jadi perampok. Saya bukan mau jadi rentenir. Saya hanya mau menuntut ilmu. Dan ilmu dalam agama itu wajib buat kita. Masa Allah tidak kabulkan keinginan saya? Caranya apa? Saya perbaiki sholat. Alhamdulillah bisa. Kecil jadi pegawai negeri bos. Kecil sekali itu. Apa susahnya Allah? Jadi itu aja Allah. Jadi maka adik-adik sekalian, kalau kau punya target, mau cita-cita terkabul, perbaiki sholatmu. Kenapa hidupku susah? Kontrol. Gimana sholatmu? Kenapa masalah demi masalah tidak mau berhenti? Kontrol sholatmu. Jangan salahkan orang lain. Jangan cari kambing hitam. Lebih kau kambingkan dirimu sendiri. Kenapa ingin masalah demi masalah? Perhatikan sholatmu. Nah, saya sholat Ustadz. Tapi kok hidup saya ini rasanya makin sulit. Nah, koreksi sholatmu. Betul kau sholat, tapi kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Rasanya baru selesai duhur. Oh, kau tidak ikhlas bos. Saya sholat Ustadz, tapi kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Salat tunda-tunda sholat. Salat asarnya sudah dekat maghrib. 1 kali wudhu, itu asar, itu maghrib pakainya. Nambah isya. Coba, itu bukti kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Tuh celana dalammu sudah 2 hari tidak ganti kau pakai sholat. Mestinya kalau ikhlas begitu menghadap kepada Allah, dia pakai parfum, dia ganti bajunya yang lebih bagus. Karena memakai pakaian yang indah ketika sholat, itu perintah Quran melalui surah Al-Jum'ah. Biasanya kita itu juga dipakai ke kampus, itu juga dipakai main futsal, itu juga dipakai tidur. Pas tidurnya ngorok, pas ngorok keluar liurnya. Nih. Sini. Pas dikasih bah. Pakai lagi sholat. Ya.
Saya sholat Ustaz, ikhlas. Tapi betul kau sholat. Tapi kau main-main. Ketemu Allah, tidak serius. Loh. Ada juga orang kayak tidak makan. Mas, ada juga. Mode silent toh? Nah, ada yang sholat begitu, kayak ditiup angin. Ada yang pakai sholat begitu. Masa kau di hadapan Tuhan? Coba kalau kau di depan rektor, iya Pak. Kau kurang ajar ya. Pantas kau 13 tahun sholat, hidupmu tidak bisa baik-baik. Kau sholat tidak serius ketemu Allah. Allahu Akbar. Yang kau ketawa, kau yang dikena toh. Ayo, evaluasi. Perbaiki sholat. Kecil buat Allah. Kecil itu surga. Kecil buat Allah. Perbaiki sholat. Nabi sudah jelaskan. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Tidak sholatmu, tidak kuncimu. Seolah-olah Allah ingin berkata nanti, ada saat. Ini loh, ini puasamu 40 tahun. Nih silaturahmimu 50 tahun. Nih hajimu 19 kali. Nih umrohmu 20 kali. Nih silaturahimmu. Nih bantu orang tuamu. Nih bantu temanmu. Nih semua amalmu 17 gunung. Mana kuncinya? Tak ada Tuhan. Mohon maaf, kau tidak bisa ambil. Tak mau terbuka. Kenapa? Tidak punya kunci. Ada kuncinya. Tidak mau terbuka. Berarti matanya rusak. Ini yang sholatnya duhur, asar lepas, maghrib oke, isya hilang. Ada juga, tapi orang Bugis bilang cipe. Cipe itu apa ya? Ya mata kuncinya itu hilang satu, setengah mata. Malah tapi. Masih bagus, ada meskipun tidak mau terbuka, tapi sudah ada kuncimu. Itu nanti yang kurang, itulah syafaatnya Rasulullah. Ya. Nah, pertama perbaiki sholat. Kecil buat Allah, kecil buat Allah. Apa yang kau mau dek? Dia kasih Allah. Adakah manusia yang tidak ada masalahnya? Coba, ada di sini tidak ada masalahnya? Ini malah saya lihat muka-muka penuh masalah semuanya. Ya, alhamdulillah. Allah tidak menjelaskan. Dan saat ketika ada masalahmu kau profesor dulu. Ketika ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu. Ketika ada masalahmu kau jadi konglomerat. Kau jadi politisi, kau jadi wali kota. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar sampean, sabar. Sempurnakan sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg mau dipilih semua kartu nama keluar. Nih, sama-sama kita dari Bugis. Sama-sama alumni UGM. Tenang, ada masalahmu telepon saya Mas Bro, 24 jam aktif, telepon saya. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Hancur. Kita lebih hancur lagi, sudah tahu tukang tipu masih juga kita pilih. Dongo. Ya, satu, jalan pintasnya perbaiki sholat adik-adik sekalian. Tidak ada keselamatan kau dapat kalau kau tidak sholat. Demi Allah tidak mungkin. Ya. Nah ini adik-adik seperti ini kan biasa yang lalai sholatnya apa? Subuh. Begadang chatting malam. Tidur jam 2. Bangun kesiangan. Ya masih baguslah. Kesiangan. Tetap kau sholat. Jam 11 saya bangun Ustaz tertidur. Kau bangun sholat jam 11. Nggak diterima. Urusan Allah. Kalau kau sholat 50-50. 70-80. Ada di kampung saya sok pintar sekali. 50-50. Maksudnya Ji? Ya 70-80. Dia bilang lagi, malasa kak nak, bahasa Bugis. Sakit saya nak. Sakit apa Ji? Kombinasi. Apa lagi ini kombinasi? Maksudnya apa? Dia bilang, satu mau gula, satu tidak mau gula. Ternyata komplikasi. Saya selesai pilpres, saya pulang kampung lagi. Dia bilang, meskipun kita kalah,
kita harus tetap sound system. Sound system. Kenapa maksudnya dia bilang jangan pindah-pindah, kita harus tetap sound system. Bukan sound system, konsisten. Oh, dia cerita lagi. Palu kena likuidasi. Ada bencana likuidasi. Likuifaksi. Nah, ya itu karena kau yang sekolah, kau luruskan. Adik-adik sekalian, perbaiki sholat. InsyaAllah tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Perbaiki sholatmu, biar Allah yang ngurus segala masalahmu. Jadi ketika kau dapat masalah, perbaiki sholat. Kecil, Allah kasih kau dunia, sorga akhirat. Caranya, satu, sempurnakan sholat. Sudah sholat Ustaz, kenapa hidup saya masih susah? Andai kau tidak sholat, lebih susah lagi hidupnya. Percaya itu bos. Tapi itu Ustaz tidak sholat, baik betul hidupnya. Dari mana kau lihat? Itu rumahnya bagus. Betul rumahnya bagus. Tapi apa? Anaknya selingkuh. Rumahnya bagus, tapi istrinya selingkuh. Rumahnya bagus, banyak rezekinya, proyeknya kiri kanan. Betul. Tapi apa? Itu bapak takut sama istrinya. Apa? Banyak duit tapi takut sama istri. Ngapa? Baru kita 1 jam sudah ditelepon. Di mana kau pak? Pulang kau. Wah, saya biar miskin daripada dijajah sama istri. Nggak usah saya kaya.